Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah tarawih, salat Isya dan tarawih di Masjid Al-Muhajirin, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk berusaha menyampaikan sedikit materi, berbagi ilmu yang mungkin di antara Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang pernah mendengar ataupun sebelumnya bahkan sudah tahu, sangat hafal dengan materi yang akan disampaikan. Semoga sebagai wasilah untuk murajaah kembali, ataupun yang belum pernah mendengar sama sekali, semoga untuk menambah ilmu sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menyampaikan tentang nasihat dari Imam A'zam radhiyallahu anhu, Hazrat Lari. Sebelumnya mungkin di antara jemaah sekalian ada yang pernah dengar siapa Imam A'zam, atau mungkin bahkan baru pertama kali dengar. Imam A'zam itu siapa? Sebenarnya Imam A'zam itu kita semua sudah kenal. Imam A'zam itu sebagai julukan kepada Imam Abu Hanifah, atau dengan nama asli lagi Nu'man bin Thabit. Jadi Imam Abu Hanifah, imam dari mazhab fikih Hanafi ini dijuluki Imam A'zam. Nah, kenapa dijuluki Imam A'zam? Di antara sebab-sebab dijuluki Imam A'zam adalah beliau sebagai ahli fikih yang pertama, senior. Jadi istilahnya kalau tidak pakai bahasa sekarang, bapaknya ilmu fikih. Jadi imam yang mendahului dari imam-imam sebelumnya. Jadi kalau seandainya di antara umat itu biasa ada perdebatan antara mazhab ini, mazhab itu, di comparing misalnya antara mazhab lain kepada mazhab Imam Hanafi, itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah adalah imam mazhab yang pertama. Sedangkan 4 imam mazhab ini hidup dari berbagai zaman yang berbeda. Mungkin ada yang diriwayatkan Imam Syafi'i saling berguru kepada Imam Maliki misalnya. Itu mungkin lain pembahasan di situ istilahnya. Gitu. Nah, di sini ada beberapa nasihat dari Imam Abu Hanifah. Yang pertama adalah tentunya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ikutkan diri kepada perbuatan dosa, serta jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam ayat Al-Qur'an, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Jadi di sini kita selalu diperintahkan untuk beramal yang ma'ruf, kebaikan. Kemudian wanha 'anil munkar, dan jauhilah perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang akan berakibatkan kepada dosa. Kemudian di terakhirnya itu wasbir 'ala ma asabak. Ini sebagai penyempurna dari ayat berikut. Kalau seandainya orang tersebut selalu berusaha untuk mengamalkan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah, biasanya dia akan bersabar terhadap apa yang diujikan kepadanya. Itu. Kemudian nasihat berikutnya ialah jangan menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Selalu berusaha melakukan pekerjaan yang kira-kira itu akan bermanfaat bagi kita, baik di dunia bahkan di akhirat. Jadi ini teguran bagi kita semua, sangat untuk menghargai nikmat waktu. Nikmat waktu itu adalah nikmat yang begitu besar. Nikmat waktu atau di istilah lain nikmat kesempatan. Jadi begitu banyak manusia yang lalai atas nikmat tersebut sehingga menyepelekan hal ini. Ketika dikasih waktu yang lebih, misal ketika kita berada di bulan Ramadan, di mana waktu kosong, coba apa yang bisa kita lakukan? Mungkin tilawah, mungkin mengkaji ilmu agama yang lain. Mungkin di zaman yang modern ini kita bisa mendengarkan ceramah.
dari media sosial ataupun dari aplikasi-aplikasi yang lainnya. Membuat diri kita bermanfaat. Terutama satu hal lagi, kita sangat bersyukur. Salah satu halnya itu ya di masjid ini terdapat yang kita kenal, mungkin saya kenal juga itu istilah remaja masjid. Atau bahkan santri-santri tahfiz al-muhajirin. Itu sangat bersyukur kita di Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Di saat yang mana anak muda zaman sekarang itu sangat susah untuk dikontrol, sangat susah untuk dididik dalam lingkungan Al-Quran. Di sini itu dididik, diajarkan hal tersebut. Minimal kita meminimalisir agar anak-anak muda di sekitar kita ini jauh dari kontaminasi hal-hal buruk negatif yang ada terjadi di luar, terutama untuk kalangan anak muda. Mungkin kalau disebutkan satu persatu tidak ada habisnya. Tapi yang mana kita tahu, insya Allah kegiatan yang dilakukan dalam lingkup organisasi tersebut berbuah positif dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Kemudian nasihat berikutnya, janganlah sampai kalah dengan hawa nafsu. Terus menerus untuk berusaha melawan. Jadi nafsu itu memang dikatakan di bulan suci Ramadan seluruh setan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibukakan, pintu neraka dikunci, ditutup. Tapi kenapa sebagian manusia tetap berbuat dosa? Itu bukan dikarenakan bisikan syaitan, akan tetapi godaan dari hawa nafsu. Jadi itu. Bahkan Nabi Yusuf pun mengutarakan tentang susahnya melawan hawa nafsu. Terdapat dalam surat Yusuf, atau kalau mau gampang di awal dari juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kita sedikit terjemahkan, wa ma ubarri'u nafsi. Jadi aku sangat susah untuk melawan nafsuku sendiri. Berat. Seorang nabi yang maksum dikategorikan terjaga dari segala kesalahan, segala dosa, bahkan menyampaikan, mengutarakan susahnya melawan hawa nafsu. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu la ammarah. Jadi di sini kalau sedikit mau bahas kalimat bahasa kaidah bahasa Arab, ketika bertemu sabab musabbab inna kemudian bertemu dari huruf lam, la ammarah, sesungguhnya nafsu itu sangat akan memerintahkan, selalu mengarahkan. La ammarah, amarah itu memerintahkan, ammarah sangat selalu memerintahkan, selalu mengarahkan, selalu menggoda. Inna nafsala ammaratun bisu, selalu mengarahkan kita kepada hal keburukan, selalu mengarahkan kita kepada perbuatan dosa. Jadi itu tugas kita terutama di bulan suci Ramadan, bagaimana cara kita mengontrol hawa nafsu. Itulah yang mungkin bisa dapat kita raih, dapat kita tingkatkan dengan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian hargailah nikmat yang telah didapatkan. Jangan sia-siakan nikmat apapun itu. Sebagaimana disampaikan dalam Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau seandainya kita itu selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Atau jika kita ingkar dengan nikmat tersebut, Allah akan melaknat kita. Nauzubillah. Ya, itu adalah janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap jika kita bersyukur dengan setiap nikmat yang kita miliki, apapun itu, nikmat kesehatan, kesehatan agar kita dapat mengamalkan bulan puasa Ramadan. Nikmat kesempatan untuk kita dapat sholat jamaah di Masjid Al-Muhajirin ini, mengamalkan sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih, sholat witir, dan seterusnya. Itu adalah merupakan nikmat. Tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Yang sehat pun belum tentu dapat kesempatan untuk kesini. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dianjurkan juga untuk janganlah meminta perhatian kepada orang lain. Jauhilah ketenaran, seperti halnya menghindari hal yang berakibat kita akan dipandang negatif oleh orang lain.
Nah, kita tahu, mungkin kalau mau cari contoh gampang, kalangan orang-orang terkenal, artis ataupun influencer, itu kan sangat sensitif. Apapun yang mereka lakukan, gerak-gerik yang mereka lakukan, sedikit aja ekspresi yang agak berubah, ketika ditampilkan di media sosial akan sangat berpengaruh. Akan mulai orang itu, istilah sekarang netizen, bilang ini itu segala macam. Itu kan merupakan ketidaknyamanan. Sebenarnya, ulama pun menganjurkan kalau bisa kita tekan ketenaran itu. Apapun yang bisa membuat kita ketenaran, biasanya orang-orang yang tenar sangat mudah untuk dicari sisi negatifnya. Maksudnya bukan berarti dia memiliki sisi negatif ataupun hal yang lain, akan tetapi manusia sangat berbondong-bondong untuk mencari kesalahan tersebut. Maka kalau bisa kita diredam sedemikian rupa untuk mencari ketenaran. Kemudian di sini yang berikutnya adalah ucapkan salam ketika bertemu dengan sesama. Ya, bahkan mungkin kalau di Indonesia agak jarang. Pengalaman kami dulu ketika pernah belajar di negara Eropa, di Turki, orang di sana sesama Muslim itu setiap ketemu sangat hormat dengan pengucapan salam. Bahkan ketika tinggal di asrama, dari lantai 1 ke lantai 2 baru ketemu, itu langsung ucap salam. Ketemu lagi di lantai 3, ucap salam lagi. Ketemu lagi di lantai 4, ucap salam lagi. Karena mereka sangat berusaha untuk mengamalkan anjuran untuk salam tersebut. Kayak gitu. Kemudian nasihat berikutnya yaitu berbuat baiklah sesama muslim, jaga hubungan sesama muslim. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minun, sesungguhnya sesama mukmin apa? Ikhwah, saudara. Nah, jadi bagaimana yang seharusnya saudara? Mungkin kalau seandainya ada dinafikan dibilang, oh saudara pun biasanya kadang saling bertengkar. Saudara pun kadang tidak satu pemikiran. Wajar.